Hai sahabat-sahabat, kembali lagi di Ashrafi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat, kembali lagi ke Ashrafi Channel. Sore ini saya akan mereview tanaman-tanaman yang ada di depan rumah. Bahwasanya di depan rumah itu saya menanam beberapa pohon yang sangat banyak sekali khasiatnya. Tentunya itu adalah tanaman-tanaman toga, tanaman obat keluarga. Jangan lupa ikuti terus, yuk kita lihat. Sahabat-sahabat, ini di depan rumah saya, di pekarangan rumah itu saya tanami bunga-bunga seperti ini. Jadi ini tanamnya tidak menggunakan pot-pot lagi, cukup dengan menggunakan polybag saja sudah cukup. Saya syukur sekali. Nah, ini tanaman natural sekali ya, tidak dipupuk, tidak dilai sebagainya. Nah, ini tanaman bunga, nah, tidak usah merawatnya sulit-sulit. Ini tanaman bunga apa saja ditanam di sini sahabat-sahabat, ini tumbuh seperti ini. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai contoh sahabat-sahabat yang mempunyai pekarangan yang luas, belum difungsikan. Dan ini sahabat-sahabat, ini namanya pohon jarak. Mungkin sahabat-sahabat tahu apa fungsi dan khasiatnya pohon jarak itu. Jadi di sini semuanya komplit teman-teman. Toga, tanaman obat keluarga. Ini ada kumis kucing. Kumis kucing juga dijadikan sebagai obat kencing manis ya. Kencing manis. Dan ini saya informasikan teman-teman bahwasannya di sini juga ada tanaman surga. Ini namanya jahe merah. Banyak sekali ini jahe. Jadi jahe. Ini namanya jahe merah sahabat-sahabat. Yang disebutkan di dalam Al-Quran sahabat-sahabat, ini adalah salah satu tumbuh-tumbuhan yang dijadikan campuran minuman di surga nanti sahabat-sahabat. Wa yusqauna fiha ka'sangkana mizaju zanzabila. Itu memang jahe merah itu disebutkan di dalam Al-Quran sahabat-sahabat. Nah, di samping jahe juga di situ ada namanya kencur sahabat-sahabat. Namanya kencur buat jamu. Ini namanya pohon kumis kucing, bunga ya, kumis kucing, tapi khasiatnya luar biasa, digunakan sebagai obat kencing manis. Dan ini ada juga namanya pohon bentis sahabat-sahabat, pohon bentis. Nah, ini khasiatnya juga banyak sekali. Ini mirip seperti jahe sahabat-sahabat, tapi ini bukan jahe, tapi namanya bengle. Kalau istilah Jawanya bengle, mirip dengan jahe seperti itu pohonnya bawahnya, tapi ini bukan jahe tapi bengle. Nah, bengle. Kemudian ini ada pohon namanya, tumbuhan namanya kumis kucing, sama seperti tadi. Ini kumis kucing ya sahabat-sahabat. Nah, ini capluan, biasanya tumbuh di kebun, tapi ini ditanam karena kita sudah tahu khasiatnya. Ini adalah salah satu tanaman obat juga. Nah, kalau ini sahabat-sahabat, ini bentuknya memang seperti alang-alang, tapi ini bukan alang-alang. Ini namanya bawang dayak sahabat-sahabat. Ini khasiatnya luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat bisa browsing, bisa searching apa sih manfaatnya bawang dayak itu. Nah, bawang dayak. Nah, ini. Nah, di samping bawang dayak ini juga ada tumbuhan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau ini ada daun songket. Iki daun songket. Ini daun songket namanya. Ini khasiatnya digunakan sebagai tanaman obat. Biasanya kalau anak-anak yang masih kecil demam itu bisa ini obatnya juga. Ini ada istilah di sini adalah sosor bebek. Fungsinya apa teman-teman? Saya juga tidak tahu. Pokok ditanam. Nah, di sini juga ini ada ini. Nah, ini namanya bawang prei. Bawang prei juga hidup di sini. Ini yang paling banyak adalah tanaman surga. Tadi disebutkan zanzabila tadi.
wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuhu zanjabila. Dan di sana mereka diberikan sebuah minuman yang dicampur dengan jahe merah ini. Ini sahabat-sahabat jahe merah. Di sini sangat subur sekali jahe merah, tanaman surga. Kalau di Indonesia ya patut dikatakan surga, tanah surga. Nah, kita ini juga ada obat juga bagi teman-teman yang tahu, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ini apa, ini obat apa namanya? Ini namanya di sini suwek. Ini pohonnya seperti ini sahabat-sahabat. Suwek iki. Di situ juga ada pohon stroberi sahabat-sahabat. Stroberi juga di sini hidup, bentuknya seperti ini. Ini ada pohon cabai. Ini juga ada tanaman-tanaman sayur-sayuran, ada bawang prai, ada cabai. Ini ada kembang apa namanya ini? Ginseng. Teman-teman sudah tahu yang namanya khasiatnya ginseng, dijadikan sebagai obat tradisional atau obat alami. Dan di sini ini namanya lidah buaya sahabat-sahabat. Ini bisa dijadikan khasiatnya, salah satunya digunakan bagi wanita yang mengalami pendarahan. Ini bisa digunakan sebagai obat bagi wanita yang mengalami pendarahan. Ini banyak sahabat-sahabat di sini tanaman-tanaman toga. Saya harapkan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai lahan yang sempit seperti itu, yang ada di pekarangan rumahnya, ya bisa ditanam seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali. Mungkin bagi tetangga-tetangga yang mungkin lagi sakit membutuhkan obat tradisional, di sini sudah komplit semua. Seperti ini. Ini bentis sahabat-sahabat. Biasanya di kebun ini tidak digunakan sahabat-sahabat, dibuang-buang. Tapi kita tahu khasiatnya bahwasanya bentis itu sebagai bahan obat juga bisa. Kalau ini sahabat-sahabat, ini bentuknya seperti jahe juga sahabat-sahabat. Bentuknya seperti jahe atau seperti laos istilahnya di sini, tapi ini bukan laos sahabat-sahabat. Ini namanya lempoyang. Ini khasiatnya untuk obat luar biasa. Bagi teman-teman yang tahu khasiatnya lempoyang, itu bisa klik di kolom komentar ya sahabat-sahabat. Ini juga ada laos. Laos itu digunakan sebagai bumbu, biasanya di bumbu masak, bumbu biasanya orang yang lagi selamatan itu biasanya pasti tidak ketinggalan yang namanya laos. Ini namanya kunir. Kalau di sini kunyit yang warnanya kuning itu bisa dijadikan sebagai obat, atau biasanya dijadikan sebagai obat tipes teman-teman, diparut kemudian diambil sarinya diminum sebagai obat. Seperti itu teman-teman. Ini juga namanya daun salam sahabat-sahabat, daun salam subur. Biasanya kalau nyayur gori itu tidak lupa yang namanya daun salam. Ini pohon jarak. Apa khasiatnya saya juga tidak tahu sahabat-sahabat. Pokok ada buahnya ya, yang nama jarak itu ada buahnya seperti ini. Ini ada bawang prei, ada bunga apa ini namanya, bunga layu sahabat-sahabat, karena saya reviewnya ini sore hari. Seperti ini bisa kita lihat. Ini bagi teman-teman yang tahu khasiatnya bisa ditulis di kolom komentar. Ini saya tanam di depan halaman rumah. Ini sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang tahu ini pohon apa, silahkan di komentar. Ini capluan sahabat-sahabat.
Kalau ini jahe, yang sebelah ini jahe. Ini juga jahe. Ini sahabat-sahabat saya informasikan bahwasanya ini namanya kunyit, kunir tapi warnanya putih sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat biasanya tahu yang namanya kunyit itu pasti kuning. Tapi ini warnanya putih sahabat-sahabat. Nah, ini aneh kan? Banyak tanaman yang aneh di sini sahabat-sahabat. Mungkin di sini banyak yang tidak saya ekspos karena saking banyaknya tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Bahwasanya mari kita gunakan lahan yang kosong, kita gunakan, kita tanami dengan tanaman obat yang seperti ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.